Nah, jadi aku tuh selalu mengklasifikasikan WHV itu sama war. WHV itu juga masalah perang gitu ya dalam hidup. WHV itu adalah salah satu progres kehidupan di mana alright, ready? Aku mau capture dulu ya. Aku mau page 1 dulu. Oke. Smile, aku nggak tahu kalian ada di page berapa nanti, but smile aja dulu. Oke, ada yang ke nganu kok. Aku tuh sering banget ke Splitat ngomong nganu. Maaf ya, tolong maafkan kejawaan ini. Alright, guys, smile. One, two, three, cheese. Oke, page 2, aku nggak tahu kalian di mana. Oh enggak, yang on cam ada di page 1. Jadi tenang aja. Kalian yang di page yang sudah on cam, bentar ya. Kalian yang sudah on cam tidak apa-apa kalau tidak nganu, tidak apa jenenge sih? Kamera. Lagi nyetir, Kak. Ya bener, jangan on cam. Nanti kalau misalkan lagi nyetir, kamu kalau di Australia udah kena fine. Mohon maaf ya. Fine saya terbanyak. Ya, aku pernah dapat fine paling tinggi $1.800. Tolong jangan dicontoh, bukan contoh yang baik. Alrighty, ya udah off cam, off cam, off cam. Biar aman internetnya. Santuy aja. We'll just open this. Have I put the record on? Oke. Yang lagi pose peace, makan dan rebahan nggak kuat. Oke, nanti kalau misalkan mau nanya di Q&A aja. Kalau ada yang mau nanya tapi minta dijawab sama yang lain, boleh aja nanti. Silakan dibantu dijawab. Aku bakal share PowerPoint dulu. Karena aku tidak mau membuka kelas, hanya ngomong doang ya. Aku buka pakai PowerPoint. Aku buka dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, so Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Selamat datang di kali ini first webinar ever in my very first group in WhatsApp. Jadi aku sebelumnya nggak punya grup yang khusus aku sendiri yang mengadakan ya. Biasanya itu adalah grup kerjaan dari kolaborasi kelas aku sama kelas bahasa Inggris aku kayak gitu. Ini bener-bener kelas grup pertama aku juga di WhatsApp yang langsung aku juga yang menghandle dan juga dibantu sama bestie aku juga. Terima kasih kepada Eri dan juga Danu yang udah membantu menginisiasi kelas ini juga, grup ini juga. Cover up pertama Working in Australia with Working Holiday Visa. Asik. Ini judulnya sangat spesifik. Jadi nanti ini isinya ngebahas tentang pastinya of course about Australia and about Working Holiday Visa. Terus bakal dibawakan sama Cera Ausin Tokotif Navira. Oke, kita next slide dulu. Aku pindah dulu aku ke kiri. Sret, radio. Semoga kelas ini pasti ya bermanfaat ya, karena tujuannya adalah untuk menyebarkan kebermanfaatan. Semoga ilmunya nanti bisa kalian terapin, semoga kalian bisa kasih tahu juga teman-teman kalian, dan juga nanti bisa saling membantu ya, karena merantau, apalagi merantau pergi jauh banget, kejauhan gitu ya, ke luar negeri, kayak gitu, ke Australia adalah negara baru, tempat baru, dimana kalau misalkan bukan kalian sendiri yang menolong diri kalian, dan bukan teman-teman kalian menolong, siapa lagi ya, kecuali yang maha kuasa. Aku nggak bahas soal yang maha kuasa, kalau itu memang wajib ya. Alright. Oke, kalau kata pepatah tak kenal maka apa, tak kenal maka gak ada yang jawab dong. Kalau kata pepatah apa guys? Tak kenal maka Sayang. tak Tak sayang, sayang. Kak. Kak Mm-mm. sayang, kak sayang. Oke, Agendum. seru tak gendong, mau dong digendong. Oke, sedih banget ya. Aku barusan ketemu sama kalian tiba-tiba langsung bilang tak sayang. Oke, kalau kata aku mah tak kenal maka kenalan ya, kenalan dulu, jangan langsung sayang. Karena para perempuan ini kami tuh suka cepat baper, Besti ya. Oke, kenalan dulu, karena ini mungkin para besti-besti onlineku belum semuanya, ada juga yang baru tahu aku siapa sih orang ini, tiba-tiba bikin grup, tiba-tiba pengen ngomyang gitu ya. Jadi kenalin, nama aku Cherry Austin Navira, nama asli bukan nama panggung, nama akte, ijazah, apapun itu namaku itu. Austin itu adalah manifesting terbesar dari keluarga aku yang artinya adalah beneran Australia Indonesia. Waktu aku lahir, sedikit cerita. Waktu aku lahir dulu tuh kakek aku itu sedang kuliah di Perth, Western Australia, kalau nggak salah di Curtin University, if I'm not wrong. Jadi beliau minta izin ke orang tua aku buat ngasih nama Austin di tengah-tengah nama
aku cucu pertamanya kayak gitu dengan harapan besok aku bisa ngerasain juga. Kalau kata mamaku ya Allah ternyata Cherry malah terlalu betah gitu ya. Jadi di Australia karena aku adalah salah satu working holiday visa holder. Alhamdulillah kemarin dapat kesempatan selama 5 tahun karena aku kena lockdown. Waktu COVID aku memilih stay di Australia. Ternyata itu pilihan terbaik kayak gitu ya. Karena ternyata Indonesia cukup porak-poranda dan juga malah kami yang di Australia dapat kesempatan lebih lama gitu. Memang dalam segi keuangan tidak sebanyak besti-bestiku yang 3 tahun, aku bakal bilang tidak akan sebanyak kalian. Karena dulu itu susah banget kayak gitu dan juga kerjaan susah, info kayak gini jarang banget, info-info WHV, WHV influencer itu nggak ada kayak gitu. Adapun dia cuman share yang dia bisa doang ya, karena kita biasanya capek gitu kan udah. And then itu juga yang mendorong aku karena zaman COVID ya, aku tuh kesel banget para Gen Z ini disebut sebagai kaum rebahan doang dan pada bangga. Aku heran kenapa kalian semua yang pada terkena COVID di Indonesia tuh bangga dibilang jadi kaum rebahan kayak gitu. Padahal kan kaum rebahan itu kayak konotasinya jelek kayak gitu. Aku pengen bikin statement itu salah kayak gitu. Sebenarnya kita tuh adalah generasi yang terpapar teknologi sebegitu besarnya harusnya kita bisa memanfaatkan. Kenapa kita rebahan? Karena kita kan nggak boleh keluar dari rumah, tapi kan kita scrolling. Nah, scrolling itu kita usahakan jadi yang bermanfaat. Itu juga kenapa yang membuat aku terjun lah jadi WFH influencer, salah satu yang ikut menginisiasi ngasih tahu ke besti-besti online gimana sih caranya buat jadi working holiday visa dan juga bisa bekerja ke Australia pakai visa tersebut. You can say I'm a content creator, businesswoman, and educator gitu ya. Aku educator karena memang dari dulu juga aku pengajar gitu. Aku ngajar secara volunteer dan juga guru les private dan aku fokusnya di ngajar bahasa Inggris di anak TK, SD dan juga SMP kayak gitu. Makanya dan aku suka banget anak kecil jadi teaching the kids is easier than teaching adults kayak gitu ya. Anyway, aku ya satu tadi ada yang nanya ya, Kak Cherry backgroundnya apa? Bukan bunga matahari. Cherry backgroundnya adalah S1-nya ilmu ekonomi, S2-nya magister manajemen di marketing atau pemasaran. Aku juga bekerja dan tinggal di Aussie, pakai visa WFH 2019 sampai 2024. Aku juga entrepreneur atau pengusaha food and beverage. Terakhir tuh aku punya catering udah jalan selama 2 tahun. Omset udah lumayan, tapi aku tinggal buat WHV karena menurutku WHV lebih banyak duitnya. Kemudian entrepreneur fashion juga jualan baju, jilbab, and etc. etc. Terus kemudian aku volunteer education, pendidikan ya di nasional di Yogyakarta sama di internasional aku ikut salah satu program namanya IESEC itu adalah program di bawah United Nation di mana ini aku ngajar bahasa Inggris buat TK, SD, SMP di China. Terus kalian bisa find out my sosial media pertama di Instagram ada di Cherry Navira, di TikTok ada Info WFV Cherry, sama di YouTube ada Cherry Navira. Kenapa di situ aku tulis ada Ciplen? Ciplen itu adalah anak emas aku karena itu adalah perusahaan yang aku buat. Sekarang alhamdulillah kami sudah di bawah PT. Aku udah bikin PT sepulangnya aku dari Indonesia. Ciplen. Ciplen itu maksud aku kenapa ya? Karena aku tuh selalu bilang kita tuh harus punya plan dalam hidup. Plan tuh nggak cuma plan A, tapi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. So, C plan. So, make your plan until the C or more than that. Kayak gitu intinya. Cloveria, karena aku tuh selalu berdoa semoga selalu diberikan keberuntungan. Clover, bunga clover ya, yang semanggi itu kan tanda keberuntungan. Solution adalah solusi kayak gitu. Jadi, perkenalan aku gitu, terus aku suka pakai hashtag Ceraosin Talkative Navira karena aku orangnya suka ngomong dan aku super extrovert, jadi aku suka banget ketemu sama orang, walaupun sekarang nggak bisa ketemu secara offline, makanya aku pengen banget bikin kegiatan webinar kumpul secara online ini aku suka banget kayak gitu ya. Oke, sedikit perkenalan dari aku, terus ini foto di Melbourne di Bathing Box. Semoga kalian bisa segera foto di sini ya. Amin gitu. Atau bisa beli, ini mahal banget asli. Ini harganya 2M apa 3M kayak gitu. Aku pernah nanya sama yang punya orang Aussie kayak gitu. Cuma bathing box kayak gini doang. Ini sebenarnya storage ya. Sebenarnya ini tempat kayak gudang sebenarnya itu ya guys. Mahal ini punya perseorangan, satu orang ini yang punya, bukan punya government. So this is the one of the expensive things in Australia that you can find. Anyway, kita mulai ya. Nah, jadi aku tuh selalu mengklasifikasikan WHV itu sama war. WHV itu juga masalah perang gitu ya dalam hidup. WHV itu adalah salah satu progres kehidupan di mana WFH itu lets people 18 to 30 years old have an extended career and work. Hai. Jadi kita bisa liburan dan kerja di Australia. Terus tujuannya kerja itu biar bisa memfund atau membayar gitu ya perjalanan kita di Aussie. Aku membagi jadi 4.
pertama sebelum War SDUWHV. Di sini kalian harus persiapan semua dokumen, syarat. Kalian udah lewatin itu gitu ya. Ngumpulin syarat bank reference, IELTS, and etc. gitu ya. Terus juga waktu kalian War SDWAV kemarin selamat buat angkatan ini karena kalian adalah angkatan yang cukup drama. Harusnya 15 Oktober tapi jadi 17 Oktober dan selamat udah lulus. Tepuk tangan dulu buat angkatan ini. Tepuk tangan dong. Berapa detik ya? Tek 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 tek. Oh, pada nggak ke-mute kali ya. Alright, and then di mana di sini kalian kemarin benar-benar butuh akses koneksi internet, doa sama keberuntungan. Aku selalu bilang WFH itu adalah masalah keberuntungan. Sekenceng apapun internet kamu, seberapa malam pun kamu salat lail, tahajud, kalau memang belum saatnya buat bukan jadi saatnya rezeki kamu ya bakal susah dapatnya gitu ya. Terus kemudian, nah, ini tahap ketiga adalah saat war di Australia, di mana di sini kalian harus bisa. Kenapa tuh Novi Yurlanda raise hand? Kenapa sayang? Uh, Gak ada Kak, ketekan tadi, sorry. Oke, ya dimaafkan. Oke, terus yang ketiga itulah saat war di Australia. Buat kalian yang laki-laki pasti bilang, aduh kak susah banget multitasking, tapi kalian harus bisa ya. Para perempuan kalian harus makin memaksimalkan ya, karena di sini kita harus bisa kerja, planning, saving, sama invest kayak gitu. Penting banget buat bisa lakukan hal itu bersamaan. Di mana lagi WHV ini cuma sekali seumur hidup. Kalian nggak bisa tiba-tiba WHV lagi. Gitu ya. Jadi manfaatkan karena waktu kalian cuma 3 tahun. 3 tahun itu lama tapi itu juga cuman gitu ya. Terus tahap keempat sesudah war di Australia. Di mana kalian mewujudkan semua plan. Plan ini macam-macam. Ada yang dia mau lanjutin sekolah, ada yang mau jadi PR, ada yang mau for good. Alhamdulillah aku udah ngejalanin empat-empatnya. 4 step itu sudah aku jalankan. Dan sekarang aku sedang berbahagia dengan tahap yang keempat karena yang tiganya udah beres kayak gitu ya. Dan percayalah, Besti, tahap keempat lebih nano-nano lagi kayak gitu ya. Mau banyak duit salah, mau duit sedikit juga salah kayak gitu. So, the choice is on your hand, tapi kalian sekarang sedang berada di tahap yang ketiga, hampir ya. 2,5 lah ya, jadi sekarang kalian sedang deg-degan. Tolong diingat, perjuangan kalian itu jangan kalian kira, aku udah dapat SDU, beres. Enggak, masih ada war lagi. Di Australia nanti banyak banget lika-likunya. Entah nanti kalian bisa tiba-tiba dipecat, bisa tiba-tiba jadi tajir, bisa tiba-tiba jadi kere gitu. Semua bisa kejadian, makanya kalian harus make your plan gitu ya. Nah, WF Elders tuh bisa ke seluruh daerah di Australia. Sebelumnya aku udah bilang ya, mungkin di grup juga kalau yang udah baca, alhamdulillah aku udah ke 7 state, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok cuma 6 tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Capital Territory terakhir. Aku udah ke 7 state dan malah tempat di mana namaku tercipta, aku belum pernah datang ke Western Australia. Karena menurutku kurang cuan, kerjaannya gitu-gitu aja kayak gitu dan terlalu jauh. Kalian bisa lihat Western Australia ini adalah negara bagian terbesar karena dia terbesar jadi susah dijangkau oleh orang lain dan kerjaannya kebanyakan hanya mining. Aku bisa bilang hanya karena mining itu tidak secuan itu. Aku sudah ngelakuin banyak kerjaan, total ada 28 pekerjaan yang udah aku lakuin di Australia. Nyetir forklift, nyetir traktor, nyetir alat berat, bus, petik buah, petik buahnya jeruk, tomat, lemon, apalagi limau, limau itu apa ya? Jeruk nipis gitu ya. Kerja di hospitality mining, kerja di kitchen hand mining, kerja di cafe, pokoknya macem-macem gitu ya. But mostly aku kerjanya kebanyakan di agriculture sama hospitality karena menurutku itu lebih nyaman gitu ya. Nah, dengan visa WFH kita bebas masuk Australia berkali-kali berlibur kerja ke sektor manapun. Ingat ya, bebas keluar masuk Australia berkali-kali dan berlibur serta bekerja di sektor manapun. Kalian tidak ada kewajiban buat stay aja sampai full 3 tahun di situ. Enggak, kalian cuma harus kerja buat tahap masuk ke tahun kedua 3 bulan. Buat masuk tahun ketiga 6 bulan. Total hanya 9 bulan ya. 3 tahun itu kan ada 12 kali 3, 36. 36 dikurangi 9, 27. Ya bukan? Ya. Jadi ada 27 bulan kalian bebas buat kemanapun, kerja sektor manapun terserah. Yang dulunya di Indonesia office work, kak mau office lagi boleh silahkan. Kak aku mau keliling Indonesia boleh gitu. Terserah atur aja karena itu hidup kalian ya, kalian yang nentuin. Alright.
Nah, kenapa sih Australia? Harus kalian ingat, kalian termasuk orang yang beruntung karena dari berbagai macam survei, Australia itu memegang peringkat yang tinggi kayak gitu. Di survei yang pertama ini survei 25 Agustus 2023 ya, Australia itu nomor 3 sedunia, bahkan lebih tinggi daripada United States buat average monthly net salary, buat penghasilan bulanannya. Which means kira-kira dalam US dollar 4.218,89 US dollar. Terus kemudian dari yang kedua, survei yang kedua masuk lagi dalam 9 besar, lagi-lagi masuk top countries with highest salary. Tetapi durasi bekerja WHV itu hanya 3 tahun. Sehingga kalian harus memaksimalkannya sebaik mungkin ya. Aku nganu awareness dulu ke kalian. Karena kebanyakan mikir udah WHV aja gitu kan. Tapi kalian lupa kalian tuh ada di yang paling tinggi. Jadi dimanfaatin ya gitu. Aku tadi bilang terserah kalian mau gimana, mau liburan terus di Indonesia boleh silakan, tapi apa nggak sayang kalian tuh adalah yang mendapat kesempatan buat kerja di negara yang tinggi gajinya gitu ya. And then, nah, kalau nanya Kak, kenapa sih kita grantednya lama? Oke, pertama mungkin karena kemarin kasus drama tersebut gitu ya. Kedua, ini udah ada dari www.microbusiness.com.au. Kita bahas dulu grafik data ya. Aku sukanya pakai data aja, kita ngomong yang fakta-fakta. Jadi dulu tuh ya, ini ada ceritanya. Australia Net Overseas Migration. Jadi tuh ada data yang menjelaskan tentang migrasi orang-orang dari luar negeri gitu ya. Pokoknya migrasi yang masuk ke Australia. Tahun 1950 sampai tahun 2000 itu tuh normal, grafiknya normal. Harusnya di angka segituan aja migrasi Australia itu gitu ya. Ada di angka 80.000 sampai 120.000 kayak gitu. Entah juta orang apa gimana belakangnya pokoknya gitu ya. Nah, kemudian terjadi penurunan ini ya tahun 2020. Kan setiap tahun, setiap periode nanti kan naik ya. Mereka ingin menaikkan kayak gitu, ternyata turun gara-gara COVID-19. COVID-19 tuh turun seturun-turunnya loh. Kok turun? Padahal udah naik kan sesuai rencana yang Australia. Tapi kok malah turun? Kan namanya karena COVID. Akhirnya beres COVID, waktu lockdown dibuka gitu ya. Kan dulu waktu COVID itu banyak orang-orang keluar dari Australia, terutama teman-teman WHV dan teman-teman dari negara Eropa. Mereka merasa negara mereka jauh lebih aman daripada Australia, berbeda sama Indonesia ya. Aku termasuk merasa lebih aman di Australia, akhirnya kami tinggal di Australia gitu ya. Dan banyak orang-orang yang keluar, sehingga Australia benar-benar kekurangan migrasi, kekurangan orang yang migran, kekurangan imigran gitu ya. Akhirnya pada turun nih. Nah, terus makanya kemarin waktu COVID beres kan dibuka tuh lockdown Australia, dibuka di sana itu akhirnya dibuatlah COVID visa. COVID visa nih even dari turis visa yang ilegal buat bekerja jadi boleh bekerja. Oke, karena mereka ingin menaikkan lagi angka, balik lagi ya, angka migrasi karena Australia itu penduduknya lebih sedikit daripada kanguru, kangurunya lebih banyak kayak gitu. Makanya mereka butuh bantuan Indonesia, makanya mereka punya program WHV. Program WHV itu per 2024 tuh ada 44 negara yang bekerja sama Australia buat menjalin working holiday visa kayak gitu ya. Makanya mereka selalu butuh manusia, selalu butuh orang, makanya mereka bikin program banyak kayak gitu. Mereka bikin scholarship dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi mereka membuka celah lagi, membuka keran migrasi lagi, makanya nih sampai kemarin tinggi banget tuh di antara habis pokoknya buka lockdown itu 2020 tembus sampai 560.000 something bla 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 gitu. Nah, terus sekarang ingin diusahakan diturunkan lagi, makanya COVID visa dihapuskan, terus habis tuh yang protection visa pada dicari, terus kemudian yang student visa pada di reject kayak gitu. Nah, karena mereka pengen kembali ke plan awalnya yang tahun 2010 ini, pengen balik lagi ke bawah kayak gitu sehingga mereka lebih memilih dan memilah. Karena makin banyak yang memilih dan memilah itu termasuk aplikasi visa kalian. Jadi ini adalah proyeksi memang sengaja, memang dari pemerintah Australia sedang ada project ini. Jadi ini bisa jadi tambahan bahan overthinking kalian ya. Jadi nggak cuman karena kasus yang gerakan tolak SDWHV, tapi memang sudah direncanakan oleh apa namanya plan besar dari negara Australia sendiri. Oke, nah per tahunnya yang masuk buat WHV itu dari Indonesia aja lebih dari 4.000 ya, bahkan kita kuota 5.000 kemarin. Dari seluruh dunia WHV itu ada 150.000 orang. Buat student
Student itu dari Indonesia aja 11.000 orang per tahun. Di seluruh dunia ada 500.000 orang. Buat turis dari Indonesia aja, heran ya. Padahal Indonesia kayaknya UMR-nya nggak tinggi-tinggi banget ya. Ternyata yang ke Australia dari Indonesia ada 115.000 orang. Dan dari seluruh dunia ada 2.400.000 orang. Semua orang yang masuk Australia harus pakai visa, oke? Harus pakai surat izin masuk. Nah, tapi kan visanya beda. Kalau misalkan surat izin masuk buat kerja dan berlibur namanya WHV, Working Holiday Visa. Kalau surat izin masuk buat jadi student namanya student visa. Namanya surat izin masuk buat berlibur namanya turis visa. Jadi kalian harus paham ya gambarannya. Biar apa? Biar overthinking kalian nggak terlalu over gitu ya. Semua itu ada maksudnya. Memang sudah direncanakan lama. Jadi kalau misalnya aplikasi kalian lama, itu ada juga alasannya ini gitu ya. Alright. And then aku langsung masuk lagi ke tahap PR, pemanan residen. Buat yang belum tahu, PR ini adalah kayak salah satu kunci biar kalian bisa bebas keluar masuk Australia, kalian bebas bekerja, kalian dapat asuransi pendidikan juga, kalian juga dapat asuransi kesehatan, tapi kalian cuma tidak punya hak pilih, tidak punya hak politik. Itu yang membedakan PR dan juga citizen. Kenapa banyak orang mau jadi PR gitu kan? Siapa sih yang nggak mau dapat tempat kerja Australia gitu ya, biar bisa kerja, biar bisa bebas keluar masuk Australia gitu kan? Bahkan dengan PR kita masih bisa pegang paspor Indonesia. Jadi kita tetap bisa beli properti di Indonesia. Which mean it's a good deal because the salary in Australia is higher than that we have in Indonesia. Jadi pasti kita bisa achieve lah. Pasti kita bisa cuma beli sawah gampang, beli rumah gampang, saham berapa gampang, Bitcoin berapa gampang gitu ya. Jadi itu alasan kenapa orang berjuang buat dapetin PR Australia kayak gitu. Sama kemudahan-kemudahannya jauh lebih banyak kayak gitu ya kalau jadi PR. Terus PR ini didapatkan hanya perlu bersusah payah sekali doang di awal. Beres dapat PR terserah kalian. Nanti kalian tinggal memperpanjang tiap 5 tahun sekali. Memperpanjang nggak usah bersusah payah lagi, cukup bayar. PR ini perpanjangnya bayar ya. Di mana-mana ini pakai duit, oke? Nah, ini adalah salah satu poin table ya. Mungkin kalian juga udah tahu ya. Yang pertama, yang dinilai itu adalah usia. Kalau kalian dalam mengajukan PR itu kalian di usia 25 sampai 32, kalian punya poin 30. Kalau usia 33 sampai 39 poinnya 25 dan ini keterangannya ada di sini ya. Kemudian, kenapa ini si Raca coret-coret? Kemudian yang kedua yang dinilai adalah bahasa Inggris. Kompeten, proficient, superior. Proficient itu adalah nilai IELTS. Ini di penilaian IELTS ya. Proficient itu skornya 7. Jadi kalau kalian skornya 7, kayaknya ini each band deh. I have no idea that it's each band or overall gitu ya. Kalau kalian nilainya 7 dapat poinnya 10. Kalau superior nilainya 8 dapat poin 20. Let's say Cherry itu kita pakai Cherry ya. Let's say Cherry umurnya 25 sampai 32, berarti aku dapat poin 30. Bahasa Inggrisku IELTS dapat 8. Amin. Berarti 20. Berarti aku udah punya 50 poin. And then yang ketiga, skill employment last 10 years di outside Australia. Aku punya kerjaan nggak di luar Australia yang bisa dimasukin gitu ya. Ternyata punya, durasinya 3 sampai 5 tahun. Berarti yang ini kita lihat poinnya 5. Berarti aku punya 55 poin. Dan yang keempat, skill employment last 10 years in Australia. Selama di Australia aku punya nggak yang masuk kayak gitu ya. Let's say aku punya di 1 sampai 3 tahun. Berarti aku dapat poin lagi 5. Berarti 55 tambah 5, 60. And then qualification itu adalah pendidikan yang kita ambil. Ternyata aku di Australia aku nambah lagi nih, aku ngambil master degree. Berarti aku dapat poin lagi 15. Berarti udah berapa? 60 tambah 15, 75. 75. Terus habis itu aku ngambil lagi, ternyata ngambil course lagi nih. 5 kayak gitu ya, berarti 80. Ini udah over banget nih. Terus ternyata doctorate and master degree, aku ngambil specialist education qualification, yang mana kayak ada kualifikasi lagi yang masuk ke dalam QL dan lain sebagainya. Aku dapat poin lagi 10, 85. Terus aku dapat lagi state, aku tinggal di state mana dapat poin. Nah, syarat buat jadi PR itu hanya perlu poin 65. Sehingga tadi poinku udah 85. Saat poinku sudah terkumpul lebih dari 65 atau 65 aja, aku tinggal apply bilang ke pemerintah Australia, aku ngumpulin semua dokumen Australia, aku udah punya poin, aku mau ngajuin jadi permanent resident. Udah, SICSD. Itu simpelnya, tapi ada lagi cara yang kita pakai sponsor visa, ada lagi cara pakai apa namanya?
kita nggak deketin perusahaan, ada lagi state nomination, ada lagi dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Itu beda-beda nanti celahnya, nanti akan dijelasin sama yang lebih expert, tapi simpelnya cara mengumpulkan PR itu adalah ngumpulin poin. Poinnya total adalah 65. Paling simpel, paling gampangnya. Biarpun kita nggak suka belajar, tapi jalur pendidikan itu selalu dibutuhkan, Bestia. Kayak ini aja. Ikutin aja kan sekolah apa segala macam ada poinnya seperti itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di Q&A ya. Aku jelasin ya dulu. Kemudian realita kerja dan hidup di Australia. Pertama, tidak ada kepastian. That's true. Karena yang pertama ada seasonal. Kerjaan di Australia mostly seasonal, tidak long time, long term banget, apalagi yang casual. Dimana itu tergantung pada waktu start dan finish, sama juga cuaca seperti apa. Ya ini kerjaan hospitality juga ngaruh karena aku kerja di hospitality di cafe, kalau hujan nggak jadi dipanggil kayak gitu. Di mining, kalau di mining dia masih stabil ya, kalau hospitality di mining. Kalau di farm, apalagi di farm, cuaca mempengaruhi banget. Kemudian kalau kita jadi pekerja casual, casual itu bisa dipecat kapan aja dan udah ada peraturannya. Asuransi perusahaan tidak jelas, tapi biasanya tetap ada, tapi sama aja tidak begitu jelas. Kayak misalkan kalau full time misalkan kita sakit, kita dibayar sama perusahaan buat berobat. Kalau casual kita sakit, kita nggak dibayar gitu. Ya kamu nggak masuk kerja, kamu nggak dibayar. Jadi tidak ada kepastian gitu ya. Kedua, biaya hidup tuh tinggi. Karena gaya hidup ya. Weh, yang biasanya gajiannya 4 juta, 5 juta, pola 10 juta di Indo ya. Tiba-tiba di Australia, buset, sebulannya 40 juta gitu kan. Setiap September ada iPhone baru keluar, beli. Ada DJI baru keluar, beli gitu ya, ada mobil baru beli gitu. Nah, jadi gaya hidup tuh mempengaruhi kayak gitu. Ah, biasanya di Indo aku makannya warteg, aku nggak mau masak-masak. Di Australia mau jajan juga, beli duit lagi gitu kan. Makanya gaya hidup juga mempengaruhi karena biaya hidup di sana tinggi. Kemudian inflasi. Inflasinya nyata banget di sana, kebutuhan pokok tuh nggak terasa naik, tapi ya mau gimana lagi kayak gitu. For example, bensin mobil, aku tuh 2019 sampai 2021 harga bensin mobil aku itu full tank itu $70 ya buat full tank. Terus kemarin aja 2024 itu sebelum aku pulang tuh full tank itu udah $110. Mohon maaf, tinggi banget. Di Indonesia kalau naik 500 atau naik 1.000 udah pada demo. Di Australia kami mau demo ke siapa? Karena memang mahal gitu. Relasi itu adalah kunci terpenting. Jadi tolong banget kayak kalian bikin grup ini, kalian join grup manapun ya, usahain untuk menjalin relasi. Kami tuh waktu di Australia bener-bener ketemu orang Indo di minimarket, di bandara, dimanapun kita say hi, tukeran Instagram. Kita lihat dia nanti posting kerjaan apa, kita tanya, ada kerjaan apa nih, bisa join nggak gitu. Tebal muka aja udah. Karena kita sama-sama perantau, kita saling membutuhkan ya. Tolong nggak ada yang so-soan kayak gitu, karena tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali diri kalian dan juga relasi kalian. Dan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi relasi kunci terpenting karena bisa membantu soal pekerjaan. Karena referensi dari orang yang pernah bekerja itu memegang predikat teratas buat kalian bisa dapat kerjaan di Australia. Kemudian yang kedua bantuan. Bantuan itu dalam rent rumah atau musibah gitu. Nazobilin jalik, semoga jangan pada sampai kena musibah ya. Cukup aja angkatan WF kemarin-kemarin pada musibah. Macam-macam, semoga kalian enggak ya. Sesimpel tolong banget yang belum bisa nyetir mobil, tolong dibiasain nyetir di Indonesia. Memang trafficnya rada beda. Di Australia tuh kalian harus fokus sama speed limit, kecepatan, tiba-tiba ada kanguru. But at least kalau kalian udah bisa dan fasih nyetir di Indonesia, nanti di Australia udah tinggal nyetir aja gitu ya. Tolong jangan menambah lagi kasus korban kecelakaan di Australia. Jadi ini sedikit realita kerja dan hidup di Australia yang tolong banget dipahami, tolong banget nggak cuma dibaca, nggak cuma didengar. Besok kalau kalian ngalamin, kalian oh iya ding dari dulu udah kayak gini. Jadi jangan tiba-tiba besok kalau ngalamin terkaget-kaget ya, karena sudah pasti akan seperti itu. Nah, ini adalah grup Facebook untuk info apapun gitu ya. Grup Facebook itu bener-bener posisi tertinggi juga di Aussie. Kalau kalian nyari rent akomodasi, nyari kerjaan atau apapun. Tadi kan ada yang bilang di komen, Kak aku apply, mau join The Rock belum di accept gitu ya. Karena ya kita nggak tahu adminnya gimana. But ini adalah dua grup yang aku highly rekomend kalian ikut. Pertama yang WP Indonesia Work and Holiday Visa. Ini adalah grup lama banget dari anak-anak yang zaman angkatan aku sebelumnya juga udah PR citizen masih ada di sini.
Nama yang kedua adalah Australia Backpackers Info. Australia Backpackers Info ini tuh yang join itu yang bikin kayaknya orang luar, tapi dia tuh selalu bisa menjawab pertanyaan dengan benar kayak gitu loh. So kalian, aku highly recommend juga join. Sama ada lagi grup yang lain ya. Silakan nanti kontakkan juga sama yang lain. Jadi aku bilang juga untuk info kerja juga ada di sini. Kayak contohnya nih, halo, hanya bantu bos buat cari pekerja 6 cowok untuk teman-teman yang mau kejar second year and third year. Owner tempat saya kerja, pumpkin, melon, supposed to be not melon but honeydew. Sama watermelon ya, picking gitu. Ada tempat lokasi di mana, rate gajinya berapa. Yang satu lagi, hi everyone, lagi dicari cleaner nih. Bahkan dia ngasih tahu kerjanya cash. Aku nggak usah jelasin ke kalian ya bedanya kerja cash sama ini karena kalian pasti lebih tahu, udah nyari tahu gitu. Jadi yang nama Facebooknya masih alay silahkan diganti karena nanti butuh banget kalian pakai kayak gitu ya. Dan orang-orang Australia juga sukanya kontakan tuh pakai Facebook sama SMS langsung. Jadi nomor Australia kalian tuh nanti di sana kan SMS, MMS gratis gitu, sama telepon juga gratis sama nomor Australia di sana gitu. Alright. Nah, oke. Jadi WHV itu kan surat izin masuk untuk bekerja dan berlibur. Tapi kita harus tahu, kalian semua juga udah pasti tahu, untuk memperpanjang ke tahun kedua dan ketiga, kita harus lihat nih yang second work and holiday, kita lihat poin ketiga. You must have completed 3 months of specific subclass for 6 to work. Ada kerjaan yang harus kita lewatin, subclassnya 462 ya. Selama 3 bulan kalau mau memperpanjang ke tahun kedua, dan selama 6 bulan kalau mau memperpanjang ke tahun ketiga. Kayak gitu. Tadi aku udah ngasih hitungannya. 1 tahun, 3 tahun tuh 36 bulan. 36 bulan kurangin 9 berarti ada 27 bulan. 27 bulan kalian bebas bekerja kemanapun. Tapi 9 bulannya tolong banget buat bersusah-susah dahulu. Bekerja di sektor-sektor ini ya. Tourism and hospitality, plant and animal cultivation, fishing and pearling, tree farming and felling, and bla 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 bla. Gitu ya. Nah, buat kerjaan ini kan kemarin di video pertama aku buat bikin ini, jadi sebenarnya tuh ya Besti aku tuh punya agreement, ada salah satu labor hire yang ada di Australia, dia bekerja di bidang agriculture, terutama di bidang agriculture. Pernah juga aku post di story kayaknya minggu lalu gitu ya. Dimana dia bisa membantu memasukkan kalian Besti-Besti WFH Warrior buat bisa datang ke Australia. Aku bilang ke dia, oh bagus banget kok. Aku lebih bisa menjelaskan tentang agriculture karena aku selama 5 tahun mostly aku di agriculture ya, agriculture dan hospitality, but mostly aku ada di agriculture, aku bilang gitu. Ada lagi juga labor hire lain di bidang daging yang ngedeketin buat ngasih tahu dan sharing lah buat kesempatan kerja ke Australia lewat jalur meat factory kayak gitu. Tapi ya pokoknya ada dua kayak gitu yang approach aku, makanya di sini aku bikin grup segala macam biar nanti langsung sharing ke kalian itu gampang kayak gitu. Aku nanti pengennya nanti in the end kalau misalkan aku ngasih infonya, kalian nanti bisa ngurus sendiri. Ngurus sendiri tuh gimana? Kayak misalkan, oh aku mau travel mat sama ini Kak, aku berangkat tanggal segini, nanti aku sama ini. Oke, kayak gitu. Jadi nanti langsung kita atur lewat grup kita itu. Semoga nanti bisa jadi jalan buat kalian gak usah bingung kalau Australia mau kerja apa dulu gitu ya. Kalau Australia mau ngapain dulu. Aku selalu saranin fokus ngumpulin payslip dulu please. Karena banyak orang keasikan jalan-jalan dulu, ketemu keluarga dulu. Banyak soalnya angkatan sebelum-sebelumnya itu dia keasikan ada di Canberra, keasikan di Sydney. Aku selalu bilang datanglah ke Sydney karena Sydney itu adalah tempat pertama kalian buat touchdown terus berangkat ke negara ke daerah manapun itu gampang. Tapi buat touchdown aja dan jangan lama-lama. Ada yang terlalu happy sampai ternyata tahun pertamanya udah habis udah sisa 4 bulan. Nge-DM-in aku, "Kak, gimana nih Kak? Aku tinggal 4 bulan. Payslipmu udah belum?" Belum. Nah, di saat itu kan kita susah kayak gitu. Makanya itu sekarang alhamdulillahnya juga banyak dari labor hire, nggak banyak banget sih. Labor hire nge-approach aku dan menurut aku bisa bantu kalian biar nanti tahu kerjanya kemana. Banyak juga kerjaan yang udah aku lakuin. Jadi nanti kalian mau tanya ke aku, Kak kerjaan ini gimana, kerjaan ini gimana, daerah gini gimana. Aku lebih gampang menjelaskannya kayak gitu ya. Jadi nanti mostly grup kita itu aku bakal sharing kerjaannya di agriculture kayak gitu. Aku usahain juga nanti ada kerjaan lain juga yang bisa aku share ke kalian kayak gitu ya. Pastinya kita usahakan grupnya bermanfaat. Amin. Alright, lanjut.
Nah, ini pekerjaan, saya tak turunin dulu akunya. Ini pekerjaan dengan skill dan license. Ada banyak orang langsung mau bikin license macam-macam, mau bikin white card, forklift, bla 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 bla. Oke. Aku sendiri itu punya apa aja ya? RSA, white card, forklift, sama terakhir punya Australian driving license. Forklift ini ya, mana sih? Kalau ini kelihatan tahunnya nggak sih ya? Nih, GTA ini GTA ini adalah RSA, Responsibility Service of Alcohol. Sebentar, bukan dulu. Lebih baik kalian kalau mau ambil license itu ambil yang murah dulu, tapi yang pasti dipakai gitu ya. Buset, ada coretan merah. Yang pasti dipakai itu adalah RSA, Responsibility Service of Alcohol. Buat kalian yang mau nyoba kerja hospitality atau nanti cuma mau jadi sesimpel masuk jadi dishwasher, tempat cuci piring atau jadi tukang cuci piring atau nanti buat yang apa namanya kitchen hand. Kalau kalian pegang RSA ini lebih gampang kayak gitu ya. Terus yang kedua, yang cukup murah menurut aku white card. White card ini adalah construction, kira-kira cuman seratusan dolar doang. Tapi ini oke, nih ya. Yang pertama ini aku bikin 2021, padahal aku nyampe 2019. Jadi aku baru bikin 2 tahun kemudian. Jadi ini cukup salah RSA, harusnya lebih baik kalian bikin karena murah banget cuma 18,78. Oke. Dan kalian gak usah bikin yang ada sertifikatnya. Karena nanti ditawarin, do you want to have the certificate? I mean the hard copy. Pilih aja no. Karena kita nggak butuh. Rata-rata kan cuma pakai soft copy-nya aja. Yang kedua ini white card. White card itu kira-kira $118, which means murah, 118. White card ini jadi salah satu syarat kalau kalian mau kerja construction atau mau kerja solar farm gitu ya. Cuman itu aja. Kalau buat mining, kalau kalian nggak jadi minernya itu nggak butuh gitu ya. Nggak butuh buat white card. Terutama ada beberapa pekerjaan lain ya. Mungkin di miningnya jadi apanya gitu lebih butuh gitu ya. But I don't think that's it needs gitu. Tapi itu lumayan murah, $100, so nggak apa-apa kalau mau diambil. Yang terakhir yang menurutku cukup beneficial adalah forklift. Aku forklift $650, $650 tuh 3 hari. Kalau kalian ngambil forkliftnya di kota kecil pasti lebih mahal. Makanya lakukan forklift di kota besar. Temen aku di Melbourne itu forkliftnya cuma 350 apa $400. Beda banget sama aku. Aku kan di Orange ngambilnya. Di kota kecil kayak gitu ya. Nah, jadi sehingga tiga total ini jadi berapa tuh? 650 tambah 118, 700, 768, 708 tambah 18. Aduh banyak lagi. 768. 800 kurang ya. 800 kurang. Belum termasuk sama driving license Australia. Jadi menurut aku buat forklift ini aku bikin baru 2022 gitu ya. 2022. Menurut aku pribadi forklift ini cukup mahal. Forklift ini cukup mahal, jadi aku tidak sarankan kalian langsung mengambil forklift. Jadi terserah kalian mau ngambil sarana kuat apa, tapi menurut aku nggak usah ambil forklift karena belum berguna kayak gitu. Di awal-awal kalian cuma butuh payslip. Payslip itu ambil aja kerjaan manapun yang ada payslipnya tapi tetap cuan gitu ya. Itu intinya. Yang di awal 9 bulan pertama kalian. Setelah itu kalian udah anggaplah let's say udah 2 bulan di Australia udah berhasil ngebalikin duit modal kalian, silakan nah ambillah forklift, ambillah nanti ngambil truck license atau apapun terserah kalian. Atau yang mau ngejar kerjaan offshore, itu kan banyak lagi ya. Offshore itu adalah kerjaan di air, apa sih bilangnya tuh tambang air ya. Aku bingung aja ya pakai itu kan harus banyak banget licensesnya. Nah itu tuh bisa jadi 4 ribuan dolar ngahabisinnya kayak gitu. Jadi tolong banget itu nanti setelah kalian ngumpulin payslip, setelah secure keuangannya kayak gitu. Aku pribadi berangkat WHV itu aku pakai modal, aku pinjam uang orang tua aku dan aku menjual semua perhiasan aku. Aku dari dulu tuh nabung itu di perhiasan, jadi semua cincin, kalung, anting, sampai cincin hadiah anniversary dari mantan aku jual itu harganya waktu itu 1 juta apa 2 juta. Aku minta izin, aku minta tolong aku jual ya, aku bilang kayak gitu buat WHV. Aku jual semua buat WHV. Aku baru bisa ngebalikin itu di bulan ke-7 karena dulu tuh super tidak cuan. Aku kerjaan tomat pertama gaji cuma 700, 900 kayak gitu. I can say it's not cuan at all kayak gitu ya. Makanya jangan langsung datang pakai mau modal forklift mahal menurut aku ya. Jadi not recommend. RSA boleh lah, RSA murah. Mau nyoba construction juga murah lumayan gitu ya. Forklift nanti dulu belum butuh.
Nah, oke, yang bilang dapat yang bilang dapat 1 M 1 tahun menyala. Aku kasih kalian angka standar aja. Yang pasti kalian bisa dapetin adalah 300 juta atau 30.000 dolar. Hitung-hitungannya kayak gini. Aku selalu ngasih hitung-hitungan kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau yang standar kerja 8 jam per hari, itu paling enggak kalian bisa dapetin 300 juta tuh dalam waktu 7,5 bulan. Nabung ya, ini nabung gitu. Nabungnya segini. Yang kedua, kalau kalian mau dapetin 300 juta lagi lebih cepat, kalian kerja ambil yang 12 jam per hari. Karena di situ kalian bisa nabung 1.500 per minggu. Berarti kalian bisa dapetin 300 juta atau 30.000 dolar dalam waktu 5 bulan. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya 1 M nih udah kerja bagi kuda, yang ini 6 hari gitu ya, 12 jam gitu ya. Berarti kalau 1 M berarti berapa? Berapa ya? Berapa? 5 kali 3, 15, 15 bulan, 15 bulan setahun ya, setahun lebih. Ya bisa lah 1 M, tapi ya kayak gitu. Kerjanya bagi kuda 12 jam kayak gitu. So, sebenarnya bisa, tapi aku kasih yang real aja. Kalian pasti bisa dapat 300 juta kok. 300 juta setahun itu bisa banget buat beli mobil. Harga HRV ada kok harga 300 jutaan gitu di Indo gitu ya. Buat beli sawah lumayan lah gitu. Buat beli perhiasan lumayan kayak gitu. Kalau beli berlian udah berapa? Beli saham udah berapa kayak gitu ya. Jadi yang yakin aja kalian pasti dapetnya 300 juta itu gitu. Jadi kalau misalkan 3 tahun bisa banget dapat se-M kayak gitu. Terus kalau misalnya apalagi kalau kalian dapat kerjaan yang cuan bisa banget kok se-M lebih kayak gitu ya. Tapi inget ya, kondisi kalian bilang, aku mau kerja apapun kak, aku akan kerja 20 jam dalam sehari. Please banget jangan lakukan di tahun pertama. Karena tahun pertama itu kalian adalah tahap adaptasi. Yang biasanya kerja di Indonesia gimana, ini nyesuaiin sama iklim Australia. Cara kerja orang Australia gimana, itu segala macam gimana. Makanya dipikir gitu, oh jangan dulu awal-awal gitu ya. Santai dulu santai. Lihat dulu, baca situasi kayak gitu ya. Jangan langsung digeber. Kalau digeber kalian cepat innalillahi ya. Tolong banget karena biaya pengobatan di Australia juga mahal. Jangan sampai kita menggalang kita bisa.com gitu ya. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Oke, jadi tolong dipertimbangkan baik-baik. Kalian bisa banget kok dapetin 1 M, tapi sabar, lihat sikon, atur waktunya. Mungkin yang, karena kan banyak anak-anak gym nih, anak-anak gym kan pada kuat ya physically gitu. So, kalau kuat physically nanti ya hopefully kalian bisa lebih kuat lah bekerja nanti di Aussie gitu ya. Alright, jadi 1 M itu bukannya tidak mungkin, tapi sambil sadar diri juga ya, kayak gitu. Jangan lupa makan, jangan makan mie terus, jangan lupa bayar utang, jangan lupa sedekah, sedekah. Ingat ya, semakin banyak kita memberi, semakin banyak juga kita akan kembali dapat uangnya. Malah bukan kita yang kembali ya, semakin banyak juga yang balik ke kita. Jadi jangan lupa buat sedekahnya juga. Oke, jangan lupa juga tiap tahun zakat 2,5%. Anyway. Nah, ini aku open payslip aku ya. Ini adalah salah satu payslip aku di kerjaan Cotton atau Kapas. Aku dapat bersih 1 minggu itu 2.424 selama 1 minggu. Tapi itu kerjanya 12 jam. Aku kerjanya night shift. Ini full yang 7 hari. Jadi waktu itu shiftnya itu yang 7 hari. 1 minggu pertama 7 hari. 1 minggu yang minggu keduanya 5 hari. So total sebenarnya 6 hari gitu ya. Aku dapat rate-nya ini aku belum nyetir forklift ya. 29,35. Jadi tanpa forklift pun kita bisa dapat rate, dapat duit yang cuan kayak gitu ya. Aku kerja di bawah AgriLabor Australia, tapi sekarang alhamdulillah banyak kerjaan cotton itu nggak usah lewat AgriLabor. AgriLabor itu adalah salah satu labor hire ya. Nggak usah lewat situ, kayak gitu. Ini kalian bisa lihat ya, um, rate-nya kalau hari Minggu itu rate-nya beda, rate-nya naik jadi double. Night shift rate-nya beda gitu kan. Beda pokoknya. Sehingga total aku dapat 2.424,66. Tapi tolong dilihat ini tahunnya Besti 2022. Aku nyampe Australia 2019. So it's been fucking 3 years. I need to wait until I get this money. Tapi aku yakin dari kalian angkatan WHV beres COVID itu sudah kami bukakan jalannya karena dulu tuh orang Indonesia susah banget dapat kerjaan gini karena mereka cuma percaya orang Eropa doang yang bisa. Giliran orang Eropa pada pergi gitu ya, dilihatlah orang Indonesia, ternyata orang Indonesia ini biarpun badannya standar-standar, kita kan nggak segede-gede orang Eropa ya.
Biarpun badannya standar, Inggrisnya bagus. Makanya kita dipercaya buat banyak dapat kerjaan itu. Tapi kerjaan cotton ini biasanya satu shift atau satu season hanya butuh 30 orang. Dan pasti return nih, pasti orangnya balik terus kayak gitu ya. Sehingga kalau misalkan kalian mau masuk situ, usahakan kalian daftar duluan. Atau enggak, ngedeketin orang yang udah kerja di sana. Udah kerja di sana dan masih akan kerja. Karena itu lebih besar peluangnya. Kalau nggak bisa masuk di awal season, jadi cotton ini mulai bulan April, rata-rata bulan Maret akhir sampai April. Dari April sampai bulan November rata-rata. Bahkan tahun aku pernah sampai Desember. Nah, biasanya kalau nggak bisa masuk di awal, masuk di pertengahan. Karena di pertengahan orang-orang udah pada bosen, udah pada capek, drain energi, mereka pada keluar dari cotton. Nah, di saat itulah kalian bisa masuk. Masuk di pertengahan season biar nanti tahun depannya bisa masuk lagi season berikutnya. Itu triknya gitu ya. Aku nggak bilang kalian ikut, aku tahu ya kalau sebelum kalian join grup ada yang bilang nggak apa-apa join aja, nanti tanya dia cara masuk Cotton. Alhamdulillah aku ada di 3 perusahaan Cotton, aku udah nyoba kayak gitu, aku udah tahu bedanya mana yang bagus mana yang enggak kayak gitu. Buat memasukkan orang tidak segampang itu ya, karena juga terbatas nge-referin orang cuma berapa-berapa seperti itu. Tapi triknya adalah seperti itu, kalau nggak bisa masuk di awal season, masuklah di pertengahan season kayak gitu. Terus caranya gimana kayak gitu biar dapet gitu ya. Makanya kalian lihat misalkan ada teman kalian masuk Cotton, lihat dia ngetek siapa. Cobalah temenan, jalin relasinya. Di mana-mana di dunia ini aku pun kemana bikin bikin Instagram story yang memegang kendali dan posisi paling tinggi buat dapat pekerjaan, pertama adalah relasi, kedua adalah experience. Kalau kamu sebelumnya punya experience Cotton lebih dilihat, apalagi kalau kamu punya relasi. Seperti itu. Lumayan loh, 2 ribuan dolar per minggu, ya Allah, 20 juta. Berarti kalau sebulan berapa? 80. Alhamdulillah. Nah, CV si alat sakti. Aku nunjukin kalian confidential asik. Nah, sebelah kanannya adalah CV aku tahun pertama. Jadi CV Australia ini simple banget. Nggak ada berlembar-lembar, pengalaman sertifikasi nggak ada. Santai aja. Yang paling penting adalah nama kalian, of course. Terus nomor telepon, nama email buat mereka ngubungin kalian. Atau alamat kalian, terserah. And then profile. Profile tuh isinya adalah kalian kenalan sedikit kalian siapa. Kalau aku simple aja, dengan English yang simple banget. Hi, I'm Cherry from Indonesia. I come to Australia for work using working holiday visa subclass 462. Aku jelasin. Terus jelasin kamu orangnya kayak gimana. I'm the person who can rely on everything from job until personal thing, also known as humble, cheerful, hard worker, diligent, and honest person. Jadi jelasin kalian orangnya seperti apa. Terus langsung masuk ke experience, pengalaman kerjanya apa. Oke, ini tahun pertama aku, ini tahun pertama gak sih? Tahun pertama, tahun 1,5 lah ini. Nah, dulu aku masukin aku ada pengalaman Oriflame, terus habis itu private tutor gitu aku tulis, tapi seiring berjalannya waktu karena apa nambah pengalaman di Australia, aku hapus ya pengalaman Indonesia gitu. Jadi, apapun pengalaman kamu di Australia bakal lebih memegang kendali. Kalau pertama datang ke Australia itu tulis aja CV-mu ala kadarnya, tapi kalau misalkan mendaftar ke hospital, for example, kamu mau apa namanya daftar jadi kitchen hand, kamu tulislah pernah misalkan restoran Padang Bundo gitu kan, jadi apa kitchen hand gitu kan. Ya udah, kamu kan bisa belajar cara di YouTube gitu ya, belajar cara mah gimana sih mah caranya potong-potong sayur biar cepet mah gimana sih, tanya ke orang tua kamu, tanya ke keluarga kamu, terus bisa lah tulis gitu. Karena pasti bakal ada trial, tenang aja pasti bakal ada trial, dan nggak sedikit kok perusahaan yang mau ngajarin kamu dari awal kayak gitu. Kalau aku pribadi dari dulu aku memang punya catering, jadi aku memang udah paham kerja yang kitchen hand gitu, so it doesn't matter for me. Gitu. Nah, ini aku tulis pengalaman kerja aku di Australia, betik tomat, almond polling, citrus packing, citrus picking, citrus packing. Ini semuanya gaji paling tinggi cuma 1.000 dolar per minggu, dan aku dapetin di tahun 2020, masuk tahun kedua aku gitu ya. Nah, terus ya udah simple aja. Nah, sebelah kiri adalah CV aku per 2024, Januari 2024. Lama-kelamaan aku tulis lah kerjaan-kerjaan. Nah, ini kan kerjaan agriculture, nggak ada kerjaan hospitality. Kalau aku mau masukin kerjaan hospitality, em, pengalaman agriculture aku hapus. Aku bakal nulis di, ya sih. Nah, ini kan semuanya
ISS Buffalo Park. Jadi aku masuk di hospitality di mining, aku di Buffalo Park tepatnya di Queensland atas, di Kompas di bawah Kompas Group. Aku tulis aku jadi catering utility, kitchen and housekeeping, jelasin sedikit kamu ngapain, tahunnya kapan gitu ya. Terus petik tomat ini kerjaan tahun pertama aku. Terus habis itu di Indonesia aku sebelumnya apa? Aku memang entrepreneur sama chef ya selama 2 tahunan. And then gitu, terus sisanya di atas-atas apa pengalamannya kayak gitu. Lama kelamaan ini nggak semuanya aku tulis, nggak 28 yang aku tulis yang aku butuhin aja. Kayak gitu. Jadi lama kelamaan CV kamu tuh lakuin aja apapun kerjaan di Australia lakuin aja kayak gitu. Asalkan cuan. Lakuin aja, lakuin aja. Karena kalau CV kamu pengalamannya banyak, tambah enak lagi kamu dipercaya gitu ya. Karena pengalaman di Australia tuh jauh lebih dilihat daripada pengalaman di Indonesia. Simpel gini aja, nggak usah pakai foto, nggak usah pakai marital status, tinggi badan, berat badan, nggak usah. Ini Right? dia tadi videonya. Makasih buat Selesai yang udah dari nonton. Jangan lupa Australia Besties, like, make your subscribe, dan own cari-cari di plan. Instagram. Dan tunggu video-video selanjutnya. Bye-bye. See ya.